warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifah Setiawan, nomor presensi 32 dari kelas 1110. Di sini saya akan menjelaskan dampak globalisasi dunia dalam segala aspek. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu globalisasi dunia? Jadi, globalisasi dunia itu adalah proses terhubungnya negara-negara di dunia ini dengan sangat mudah. Itu semua karena adanya teknologi. Contohnya, kita dapat berkomunikasi dengan orang dengan jarak yang jauh dengan kita dengan sangat mudah dan di waktu itu juga. Kemudian kita dapat mendengarkan lagu-lagu karya orang luar negeri di negara kita. Globalisasi itu membuat seluruh negara di dunia ini terasa seperti desa kecil yang menghubungkan setiap negara-negara itu. Jadi yang pertama kita akan bahas dampak positifnya dulu dari globalisasi. Globalisasi dapat membantu meningkatkan keadaan ekonomi di suatu negara. Contohnya, kita dapat membeli barang dari luar negeri dan kita juga dapat menjual barang ke luar negeri. Kemudian, banyak pula cabang-cabang perusahaan dari luar negeri yang membuka cabangnya di negara kita, sehingga hal itu akan memperbanyak lapangan kerja untuk masyarakat di negara tersebut. Kemudian, yang kedua adalah kita dapat mengenal bahkan menikmati budaya dari luar negeri. Seperti hanya dengan kita menonton film, kita dapat mengetahui budaya dan kebiasaan dari luar negeri, seperti dari drama Cina, drakor, film Hollywood, anime, dan lain-lain banyak lagi. Kemudian kita juga bisa menikmati makanan khas luar negeri, seperti yang biasa kita temukan di Indonesia ini. Banyak banget kan, ada nasi kebuli, sushi, ramen, banyak lagi. Terus kita juga banyak sekali yang menirukan gaya berpakaian orang luar negeri, seperti yang lagi tren zaman sekarang itu adalah baju Korean style yang disukai para cewek-cewek. Kita juga banyak banget kan yang suka banget sama lagu-lagu luar negeri, entah itu K-pop atau lagu band luar negeri atau kenal sampai ke Indonesia. Itu juga karena globalisasi. Yang ketiga adalah meluasnya ilmu pengetahuan. Seperti yang biasa kita lihat, adanya pertukaran pelajar dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia, itu juga karena globalisasi. Kemudian kita juga dapat mengikuti kursus yang dilakukan oleh orang dari luar negeri dengan sangat mudah. Kemudian banyak pula lembaga pendidikan yang saling bekerja sama antar negara. Dan juga kita dapat mengakses pendidikan dari website-website luar negeri, dan juga kita dapat ilmu-ilmu baru dari buku-buku yang dibuat di luar negeri, itu karena globalisasi. Yang keempat adalah semakin mudahnya kerjasama antar negara. Bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang mengalami kesulitan atau bencana dapat sangat mudah untuk kita bantu, seperti kita dapat menggalangkan donasi atau memberikan tenaga medis atau menyediakan tempat pengungsian untuk para korbannya. Itu dapat sangat mudah karena globalisasi ini. Kemudian selanjutnya adalah mudahnya penyebaran informasi. Contohnya seperti ketika akan terjadi bencana alam di suatu negara dan itu akan memberikan dampak ke banyak negara di sekitarnya, informasi tersebut dapat tersebarkan di detik itu juga karena banyak sekali akses untuk kita menyebarkan informasi, sehingga banyak orang di seluruh penjuru dunia mengetahui informasi tersebut. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang dampak positifnya, lalu apa sih dampak negatifnya? Jadi dampak negatifnya itu kita dapat kehilangan budaya asli kita. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kalau kita bisa mengenal budaya luar dari globalisasi, tapi kalau hal tersebut tidak kita lakukan dengan seimbang, itu dapat menghilangkan budaya asli kita. Misalnya kita terlalu dominan menyukai budaya luar, tapi kita tidak mempelajari atau tidak menyukai budaya asli kita. Itu semakin lama budaya asli kita bisa menghilang karena globalisasi itu. Dampak negatif selanjutnya adalah eksploitasi tenaga kerja. Banyak sekali kita dengar banyak orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri karena menginginkan upah yang banyak dan menginginkan pekerjaan yang layak. Namun justru mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, seperti disiksa atau dikabarkan menghilang setelah bekerja di luar negeri, atau tidak mendapatkan perlindungan yang baik, kemudian tidak mendapatkan upah yang baik.
itu dapat memberikan dampak yang sangat buruk pada orang-orang yang ingin bekerja ke luar negeri. Kemudian dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan. Misal ada perusahaan yang dibangun di suatu negara dari negara lain itu tidak memikirkan kepada lingkungan di sekitarnya. Bisa saja membuang limbah sembarangan atau uap-uapnya itu yang membuat polusi di negara itu dapat merusak lingkungan. Kemudian selanjutnya ada ketergantungan terhadap produk luar negeri. Karena globalisasi, produk-produk luar negeri mudah masuk ke negara kita misalnya. Jadi kadang kita merasa ketergantungan bahwa misal kita berpikir bahwa produk luar itu lebih baik, lebih bagus dibanding produk dalam negeri. Padahal produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik. Jadi kita terlalu bergantung dengan produk hasil luar negeri tersebut tanpa melihat produk dalam negeri pun sama-sama bagus. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang dampak positif, dampak negatif dari globalisasi dunia dalam segala aspek. Saya Salma Hanifah Setiawan, izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.